Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, juga kekuatan ya. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya hari ini kita akan memulai lagi pelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kita memulai lagi sekolah, meskipun tidak tatap muka, tatap maya juga tidak menjadi masalah ya. Yang penting kita selalu semangat belajar. Anak-anak, sudah siapkah hari ini kita belajar? Sudah ya? Silahkan dibuka bukunya, dibuka ikronya, dipasang telinganya, matanya dibuka juga, tangannya disiapkan. Kita fokus untuk belajar hari ini. Oke? Coba di sini siapa yang cinta sama Al-Quran? Ayo angkat tangannya. Sama ibu juga cinta dengan Al-Quran. Al-Quran itu apa ya? Betul, Al-Quran itu yang selalu dibaca ya setiap ngaji gitu. Temennya sama ikro dulu baru Al-Quran. Nah, ketika kita sebelum ke Al-Quran, tetapi kita harus membaca ikro dulu. Supaya apa? Supaya membaca Al-Qurannya baik dan benar, tidak ada kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran itu merupakan pedoman hidup yang ada sekarang, yang harus kita kerjakan juga. Nah, di dalamnya terdapat petunjuk kepada seluruh manusia. Nah, selain daripada itu, Al-Quran pun diturunkan sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian cinta Al-Quran, kira-kira bagaimana ya cara kita mencintai Al-Quran itu? Cara kita mencintai Al-Quran salah satunya dengan membacanya, menghafalnya, kemudian mempelajarinya. Nah, hari ini cara kita mencintai Al-Quran itu dengan cara mempelajarinya. Nah, hari ini kita telah membuktikan bahwa kita cinta terhadap Al-Quran. Tentunya sebelum kita membaca Al-Quran, kita harus fasih dulu membacanya. Membaca apa? Membaca huruf hijaiyah. Nah, sebelum kita membaca huruf hijaiyah dan lain sebagainya, tentunya kita pun harus belajar ya dari mulai basmalah terlebih dahulu dengan ta'awudz ya, seperti itu. Nah, mari kita belajar bersama ya. Nah, sebelum kita memulai mengaji Iqra ataupun mengaji Al-Quran, kita tuh harus membaca basmalah terlebih dahulu. Kenapa? Kita memohon perlindungan dulu kepada Allah. Kita memohon ampunan dulu kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita mendapatkan pahala juga, agar kita juga mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari. Nah, ibu akan contohkan sebelum kita membaca Al-Quran, kita harus membaca basmalah terlebih dahulu. Di sini anak-anak sekalian sudah ada yang bisa membaca basmalah?
setelah kita cium tangan kepada kedua orang tua, kita juga berangkat dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Oke, selanjutnya, nah sebelum kita berangkat ke sekolah nih, setelah mandi, nah ketika setelah mandi kan kita pasti memakai baju ya, memakai baju seragam untuk ke sekolah. Nah, atau misalkan memakai baju untuk pergi kemana gitu ya, pergi main atau pergi jalan-jalan sama orang tua. Tentunya ketika kita memakai baju pun kita harus mengucapkan basmalah. Nah, misalkan Bismillahirrohmanirrohim sambil dipakai bajunya seperti itu. Nah, selanjutnya, kalian suka belajar tidak di rumah? Suka ya? Belajar itu harus kewajiban seorang muslim, kewajiban anak soleh ya. Agar apa kita belajar? Agar pintar. Nah, biar makin pintar, biar kita makin dipermudah dalam belajarnya, agar kita dicerdaskan, agar kita mudah dan paham dalam belajar, kita juga tidak lupa harus membaca Bismillahirrohmanirrohim. Ketika kita mengambil buku, kemudian membuka bukunya, kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Oke, selanjutnya, ketika sudah belajar, kita capek, merasa capek, pasti kita ingin minum. Nah, ketika kita ingin minum dan lapar, nah kita juga harus membaca Bismillahirrohmanirrohim sebelum makan dan minum ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, selanjutnya, ketika kita misalkan mau jalan-jalan atau misalkan kita mau berpergian kemanapun, mau naik bis, mau naik kereta api, mau naik motor, mau naik mobil, naik pesawat, naik helikopter juga. Nah, kita harus membaca basmalah terlebih dahulu gitu ya. Tahukah kalian bahwa di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim terdapat beberapa huruf hijaiyah? Kita cari yuk hurufnya ada apa aja ya di dalam huruf hijaiyah. Oke, kita lihat gambar di samping ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di dalam lafaz itu yang pertama ada huruf ba, kemudian ada sin, kemudian ada mim, kemudian ada apa lagi? Alif, betul. Ada lam, lam lagi, kemudian ha besar, kemudian itu ada alif lagi, ada lam lagi, kemudian ada ro, kemudian ada huruf ha, kemudian ada huruf mim, kemudian ada huruf nun, dan kemudian ada huruf alif lagi, ada huruf la lagi, ada huruf ro, ada huruf ha kecil, ada huruf ya, dan selanjutnya terakhir ada huruf mim. Wah, banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, nanti kita akan belajar menyambungkan semua itu. Tapi sekarang kita harus bisa belajar dulu mengucapkan basmalah dengan baik dan benar. Sekali lagi yuk kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim bareng-bareng dengan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, hebat ya, sudah bisa semuanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan baik dan benar. Nah, ketika kita memulai sesuatu dengan basmalah, tentunya kita juga harus mengakhiri sesuatu dengan ucapan hamdalah juga. Kalau kita sudah memohon pertolongan kepada Allah, cara kita berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan apa? Dengan mengucapkan hamdalah gitu. Jadi ada cara kita memohon perlindungan kepada Allah. Setelah kita memohon perlindungan kepada Allah, tentunya kita harus mengucapkan terima kasih kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah. Bagaimana ya cara kita mengucapkan hamdalah? Ya, betul. Cara kita mengucapkan hamdalah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu selalu kita ulang-ulang ya setiap hari ya. Kita baru tahu sekarang bahwa ucapan terima kasih itu ternyata lafaz hamdalah gitu.
Nah, karena kita sudah tahu sekarang, maka setiap kita sudah melakukan aktivitas apapun, setelah kita selesai makan, mandi, ternyata lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan hamdalah itu tidak harus kita baca setiap membaca Al-Quran atau mengaji saja ya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga harus kita amalkan, harus kita baca terus menerus gitu. Agar apa? Agar kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa diakhiri dengan hamdalah. Nah, karena ini sudah di akhir pelajaran kita hari ini, maka ibu juga akan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mungkin dicukupkan sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa di rumah agar terus belajar, jangan malas-malasan, karena malas-malasan itu perbuatan syaitan. Digunakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan hamdalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin itu saja ya. Selamat berjumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.